Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Raini. NIM saya 1905111054 dari kelas 19B akan menjelaskan presentasi PPT yang telah saya buat. Yang pertama yaitu masa pemerintah Hindia Belanda 1816 sampai 1942. Yang pertama, sistem administrasinya. Gubernur Jenderal memegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil dari Ratu Belanda yang berkedudukan di provinsi. Di kabupaten diperintah oleh gubernur. Di bawahnya ada asistensi residen yang menguasai para pati dan bupati. Di bawahnya ada pengawas yang bertugas mengawasi wedana dan asistensi wedana. Selanjutnya yaitu bidang pertahanan. Bidang pertahanan ini yang pertama menambah jumlah prajurit yang awalnya 4.000 prajurit menjadi 18 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan prajurit untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. Dan yang keempat, membangun jalannya dari Anyer sampai Panaruko kurang lebih 1.100 km. Yang ketiga, bidang keuangan. Bidang keuangan ini mengeluarkan mata uang kertas, menjual tanah produk milik rakyat, munculnya tanah swasta, dan meningkatkan pemasukan uang dengan cara sebelumnya, yaitu menarik pajak, menanam kopi di Pringan, menyerahkan wajib di Optigentin. Yang keempat itu bidang pemerintahan, membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi negara, memperlakukan terus pertunjukan guna melaksanakan rodi. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional dibawa menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Yaitu faktor penghambat pemerintahnya itu para bupati dan pengusaha daerah lainnya masih memegang peranan dalam perdagangan. Struktur feodal itu kedudukannya bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa bekerja sama dengan mereka. Yaitu reaksi masyarakat. Dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintah mengalami pertentangan dengan Raja Benten yang tidak mendukung ditangkapnya dan dibuangnya ke Ambon. Akhir pemerintahannya yaitu kejatuhannya Deklerk antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu sikap yang otoriter terhadap raja-raja, yaitu penyelenggara gunaan dalam kasus perjualan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi di bidang monopoli perdagangan, yaitu bidang monopoli perdagangan. Kebijakan di bidang perdagangan Belanda adalah serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dagang Belanda yaitu VOC selama masa berorientasi di Nusantara. Sebagai informasi, VOC beroperasi sejak kedatangan pertama kali di Nusantara tahun 1603 sehingga penutupan perusahaan tahun 1799. Dalam kurun waktu tersebut 1603 sampai 1799 terdapat beragam kebijakan perdagangan yang telah diterapkan oleh VOC Belanda sebagai bentuk monopoli atas komoditas di Nusantara. Beberapa contoh kebijakan monopoli perdagangan terkenal yang pernah diterapkan Belanda antara lain Oktrooi, Ekstirpasi, Hongetorten, Verplichte Liberty, Pranger Stelsel. Selanjutnya yaitu
kerja paksa. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja paksa yang disebut dengan Kulturstelsel. Dalam bahasa Inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia Kulturstelsel lebih dikenal dengan istilah tanam paksa. Ini cukup beralasan diartikan sebagai itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kinan, dan tembakau. Diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat dengan harapan untung-untung Belanda yang lebih besar dapat diatasi. Selanjutnya itu yang ketiga, sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini adalah sistem ekonomi di mana rakyat tidak harus melakukan penyerahan wajib dari hasil pertanian atau perkebunannya, namun diganti dengan membayar sewa atas tanah yang digunakan. Raffles berpendapat bahwa negara sebagai pemilik seluruh tanah dan rakyat wajib membayar sewa kepada negara. Raffles menginginkan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan kerja paksa yang dijalankan oleh VOC. Selanjutnya yaitu masa kebijakan politik. Yang pertama yaitu pecah belah. Pecah belah adalah politik yang memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan penjajah Belanda. Politik ini dilakukan oleh VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak lain dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Yang kedua itu politik tanam paksa. Politik tanam paksa atau disebut Kulturstelsel adalah sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Pada sistem ini 20% dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk ekspor dan dinamai petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Hasil tanam ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga itu politik liberal. Politik liberal dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 di masa Menteri Kolonial Belanda. Dalam Undang-Undang Agraria ini, pengusaha swasta dapat menyewa tanah milik pemerintah selama 75 tahun untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan. Dengan demikian, perkebunan ini tidak lagi menjadi monopoli pemerintahan Belanda, namun dilakukan liberalisasi, sehingga pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu politik etis. Politik etis ini adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanam paksa. Sementara Belanda memperoleh keuntungan. Politik etis juga didorong desakan kelompok liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi, seperti pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi. Ini 3 kebijakan yang disebut dengan Trias van Deventer, yaitu imigrasi, ekodusi, dan imigrasi. Selanjutnya itu perubahan sosial budaya. Yang pertama, bahasa. Bahasa ini terdapat beberapa kata yang diserap dari bahasa Belanda, diantaranya absensi, karantina, karcis, karoseri, dan lain-lain. Kata-kata ini sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia.
Yang kedua, cara berpakaian. Orang Belanda juga berkembang di Indonesia. Seperti di Jawa, cara berpakaiannya ala keraton mulai dari terkikis dan digantikan dengan cara berpakaian orang Belanda yang dianggap oleh lebih modern. Yang ketiga itu budaya minum anggur. Pada awalnya, jenis minuman anggur yang biasanya disediakan pada saat pesta adalah minum tradisional, seperti wedang jahe, teh, wedang wuh, dan sebagainya. Namun, setelah Belanda datang, jenis minuman pada saat pesta pun mengalami perkembangan, yaitu adanya budaya minum anggur. Yang keempat, nasionalisme. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda telah menumbuhkan rasa nasionalisme pada pemuda. Perbedaan suku, ras, agama membuat sekat-sekat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Namun tersadarnya bahwa tujuan lebih besarnya adalah membuat Indonesia merdeka. Demi tujuan itu, semua kalangan baik kaum tua maupun kaum muda, hingga saat ini nasional tersebut tetap ada terpelihara. Yang terakhir yaitu agama. Agama ini pada Belanda membawa pengaruh yakni berkembangnya dengan agama Kristen di wilayah Indonesia. Budaya pemacunya yaitu sebagai olahraga yang mahal. Belanda memperkenalkan budaya pacuan kuda di Indonesia, sehingga budaya ini dilestarikan pada menjadi cabang olahraga dalam pesta olahraga nasional. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial budaya akibat Indonesia berperan melawan Belanda antara bahasa, cara berpakaian, budaya minum anggur, budaya pacu kuda, dan lainnya. Kita harus bijak dalam menyikapi perubahan tersebut. Yang positif kita ambil dan yang negatif kita tinggalkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang dan kesalahan saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.